Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita nih ya di podcast FTIJ Baya. Nah, di kesempatan kali ini kita udah kedatangan nih dua tamu atau dua pembicara kita ya. Mungkin yang satunya kita udah sering ngelihat gitu kan ya, yang kakak cewek yang ini nih. Nah, tapi yang satu ini belum nih. Nah, udah mungkin kita awal-awal ini kita kenalan dulu aja. Oke, boleh. Mungkin bisa yang dimulai dari yang cowok. Oke. Perkenalkan, mungkin muka saya baru ya karena yang 2 periode emang ini. Nama saya Muhammad Iqbal Prasetyo. Oke. Saya dari Teknik Elektro tahun 2019. Saya bekerja di salah satu perusahaan yang memproduksi resleting di Depok. Untuk pekerjaan saya sendiri, background saya di utility, memegang maintenance gitu. Kurang lebih itu sih. Ini harus perkenalan nggak nih kalau yang satunya? Kayaknya nggak usah ya. Perkenalan juga dong. Perkenalan tetap ya. Tetap harus perkenalan. Oke, halo, assalamualaikum. Perkenalkan, nama aku Salsa Putri Aziza, biasa dipanggil dengan Salsa. Aku dari Teknik Kimia angkatan 2020. Udah tahu sih. Udah ya. Udah kenal ya. Jangan diulang. Nah, mungkin boleh dong diceritain dikit gitu kan. Kenapa sih kalian mau jadi brand ambassador khususnya untuk aku manggilnya apa ini? Mas aja, Mas Iqbal ya? Abang boleh. Abang ya? Bang Iqbal, oke. Untuk Bang Iqbal nih kenapa sih pengen jadi brand ambassador? Nah, terus untuk Salsa, kenapa mau lanjut gitu Sal? Sedangkan kalian juga pekerjaan kan padat banget gitu ya. Apalagi belum ada eval-eval juga. Betul. Kenapa gitu? Mungkin boleh dari Salsa? Iya. Mungkin yang udah 2 periode. Aku dulu nih. Iya, boleh. Salsa dulu. Pertama aku ngucapin alhamdulillah dulu karena aku kepilih lagi jadi brand ambassador FTI tahun 2022 yang pastinya jadi 2 periode, alhamdulillah, dan makasih banget untuk FTI Jayabaya khususnya Ibu Dekan, Ibu Herliati MT PhD, dan dosen-dosen serta panitia pemilihan brand ambassador tahun 2022. Aku pengen ikutan lagi jadi BA tahun ini pastinya karena aku ngerasa masih ada di zona nyaman gitu loh. Masih ada di zona nyaman dimana aku masih pengen membawa nama FTI untuk lebih dikenal lagi di kalangan masyarakat khususnya generasi muda. Dan aku ngerasa jadi brand ambassador ini bisa mengembangkan bakat aku dan mengasah skill aku. Jadi BA ini sebagai wadah eksistensi juga untuk mahasiswa untuk berkreativitas lebih tinggi lagi gitu. Bagus lengkap banget. Kayaknya saya udah diwakilin ini, Mas. Oh, udah diwakilin. Enggak dong, pasti ini secara formalnya udah ini banget ya. Enggak, pasti ada latar belakang yang beda nih kalau dari Mas Iqbal nih. Sebenarnya gini ya, dasarnya itu rada nyeleneh juga sebelumnya ya. Saya itu mau ikut brand ambassador itu berawal dari karena ada video company profile sebelumnya. Mas Ilham juga pasti tahu yang diadakan oleh FTI Jayabaya, di mana kita itu ikut video shoot dari pagi, tengah hari, sore sampai dengan malam dong, karena harus memenuhi semuanya di video itu. Ketika video company profile itu muncul, antusias kita besar dong. Wah, gimana nih video profile kita harus lihat dong, gimana dong nih. Saya nonton dong bareng teman-teman saya yang ada video shoot itu juga. Nggak ada muka saya sama sekali di situ. Mungkin ketutupan kali, Kak. Ada. Oh, ada. Dari belakang kayaknya ya. Oh, dari belakang. Wah, itu Iqbal tuh. Kurang kayak gimana sih? Aduh, ini kok ada video shoot tapi gue nggak ada gitu. Harus jadi brand ambassador gitu. Muncul kayak keinginan saya mau ikut kontribusi juga sebenarnya gitu kan. Setelah saya nonton video company profile itu, nggak lama video Sasa dan Mas Anwar tuh muncul yang brand ambassador yang tahun 2021 akan berakhir. Ayo dong coba ikut yang lainnya. Itu saya mulai termotivasi tuh, diingetin kalau jadi brand ambassador tuh banyak benefitnya loh. Minat dan bakat kalian juga tersalurkan, menjadi wadah betul ya kan. Karena memang saya lihat ketika kita mencoba sesuatu untuk membranding diri kita, ya bakalan banyak ilmu yang masuk juga ke kita kalau kita kurang lebih seperti itu sih, Mas. Oke. Ada latar belakang lain nggak sih? Atau mungkin setelah lihat kan kemarin di konten yang sebelumnya itu kan sempat menyinggung tentang bisa beli iPhone gitu ya. Enggak, dengan ada. Jadi kalian bisa save your money dengan menjadi seorang BA gitu kan. Ada nggak latar belakang tersebut gitu? Kayaknya untuk
dapat benefit itu kayaknya itu bonus ya. Oh, bonus, Alhamdulillah oke. sebagai bonus aja Bonus sih. tuh. Betul. Buat Karena kita. memang sebelum kita mendapatkan benefit itu kita juga mempunyai hak dan kewajiban tentunya Betul. yang harus Betul. kita laksanakan gitu. Jadi bukan semena-mena dalam arti kata kita brand ambassador langsung dapat privilege gitu, Iya. langsung enggak, harus ada hal-hal yang kita harus Yang perlu harus lakukan kalian juga. penuhi dulu ya. Karena apa? Ketika kita mengambil keputusan untuk menjadi brand ambassador, kita harus siap satu, jaga nama baik kampus, jaga nama baik untuk diri kita sendiri juga. Dulu attitude kita dipertaruhkan di situ, karena bagaimanapun kalian itu role model nantinya gitu. Jaga makan juga. Jaga badan. Nggak boleh sembarangan makan diwanti-wanti ya. gorengan. Oh, iya. Jangan sampai overweight ya gitu ya. Gitu sih sebenarnya. Jangan sampai over berat badannya. Gitu sih. Terus kalau dari sudut pandang aku nih ya, untuk kalian bisa maju jadi seorang brand ambassador kan nggak mudah gitu ya. Nggak semua orang bisa atau berkeinginan untuk maju gitu. Apalagi jadi seorang brand ambassador gitu kan. Yang tadi notabene adalah representatif gitu ya dari fakultas kita ini. Nah, sedangkan kalian tuh mau mencoba untuk to be brand ambassador gitu. Jadi ini sebenarnya ada kaitannya sama satu topik ya, yang menurut aku itu menarik gitu. Itu topiknya itu adalah just do it and to be don't care. Jadi kalian lakuin aja dan jangan peduli kata orang, karena kadang tuh ada gitu ya, bisa dibilang nyinyiran dari luar sana gitu kan. Sekali, Bun. Nah, itu gimana menurut kalian as a brand ambassador gitu? Salsa boleh duluan. Oke. Nah. Kalau aku selalu berusaha untuk berpikir positif, karena tiga hal yang bikin kita untuk berkehidupan lebih mudah itu ada. Yang pertama, mindset kita itu harus benar-benar positif. Kita nggak boleh mikirin hal-hal yang negatif. Jangan sampai hal negatif itu ngancurin semua hal positif yang ada di diri kita dan pikiran kita. Nah, setelah kita berpikir positif, yang kedua itu kita harus bertindak yang benar gitu. Setelah kita bertindak yang benar, pasti tentunya kita tuh jadi kebawa, nama kita juga baik gitu di mata orang. Dan yang ketiga itu adalah menurut aku hal positifnya itu adalah kayak kita harus membawa diri gitu loh. Kayak ketika kita berpikir positif, mindset kita positif, tindakan kita positif, kita akan membawa hal-hal baik untuk betul. orang sekitar gitu. Auranya Jadi positif iya, gitu ya. betul. Jadi kita nggak perlu mendengarkan omongan-omongan orang lain yang bikin kita jatuh, yang bikin kita down gitu. Padahal Karena kita cuma sebenarnya sebagai kayak toxic aja gitu ya. iya Betul. benar. Sebenarnya kita tuh worth it gitu loh. Kita worth it, kita bervalue. Jangan sampai karena omongan orang lain kita jadi down. Itu aja sih. Selalu berpikir mindsetnya harus positif. Mindsetnya positif. Gitu. Iya. Oke. Kalau Iqbal gimana, Bal? Kalau saya sendiri sih gini, Mas. Yang dibilang lakukan saja dulu, ya memang betul, itu semua orang harus miliki. Bukan kita doang sebagai brand ambassador ya. Semua orang itu melakukan sesuatu itu harus lakukan saja dulu. Karena gini loh, ketika kita terpaku dengan kritikan, karena kritikan itu ada dua, ada kritikan yang membangun, Betul. ada kritikan yang sifatnya menjatuhkan, atau dia nggak ngasih saran, nggak ngasih Cuma ngeritik aja gitu kan. kritik Nah, aja, nyemang nyari salahnya gitu. Iya. Jadinya kita mau melangkah itu, iya benar juga ya kata dia. Padahal Iya. belum tentu hasilnya seperti itu gitu. Iya. Iya. Makanya saya bilang, kalau mau melakukan sesuatu apa-apa selagi itu tidak merugikan orang lain dan itu baik untuk diri kita, ya lakukan saja dulu gitu. Karena setelah kita mendapat hasil yang memuaskan, si pengkritik ini pun akan ikut senang juga gitu. Pasti bakal, oh iya ya, lu bisa ya. Dia nggak bakal ngekritik terus. Jadi buktikan saja sebenarnya gitu. Karena ketika kita dipandang rendah sama orang karena kritikan dia, emang lu bisa, itu nggak bikin kita jadi malah jadi bukan justru malah kita maju gitu kan ya. Ah. Enggak, justru malah membuat kita apa ya istilahnya? Ya nggak akan melangkah-langkah ke depannya gitu. betul. Jadi benar, lakukan aja dulu. Selagi itu positif ya lakukannya. Betul. Dan kita juga jangan terlalu apa ya? Ya tadi ada kita kutip di situ just do it and to be don't care di situ ya. Betul. Kadang kita juga butuh yang namanya nggak usah peduli lah apa kata orang gitu kan. Karena yang melakukan adalah kita sendiri gitu kan. Oke, bagus banget nih insight dari brand ambassador kita nih. Nah terus jadi kan kalian ini adalah konten pertama ya, bisa dibilang konten pertama kan ya, pertama kita. Nah untuk kedepannya ada nggak sih bayangan atau udah di planning belum? Kira-kira as a brand ambassador kalian mau ngapain gitu kedepannya?
untuk Jadi membranding ya? Karena kalau kita berdua sisa paling kalau untuk konten ya paling kita masih ngikutin alur kayak ada event-event apa. Oke. Cuma yang pasti dari kita berdua itu kedepannya ingin memberikan edukasi lah, bentuknya tuh kayak edukasi tapi kepada masyarakat untuk generasi muda bahwa di Depok itu ada loh kampus fakultas teknik yang punya jurusan elektro, mesin, kimia, semuanya bagus, kurikulumnya bagus dan untuk segi penempatannya juga strategis gitu. Ada loh di Depok gitu sih kurang lebihnya, Mas. nah kalau Salsa gimana Sal? Dan kalau misalnya Sebagai yang 2 periode nih, kira-kira ada pembaharuan nggak? Sebenarnya banyak Mas pasti dia. Iya, Saya harusnya. yakin dia mau nyalonin lagi karena ada program yang belum dia mungkin, jalankan. Iya sebenarnya. betul. bener juga ya. Iya, mungkin ada hal yang belum sempat dijalankan gitu, atau mungkin sempat udah kepikiran nih. Cuma waktunya udah habis gitu kan. Periode Salsa nih sebagai brand ambassador yang periode sebelumnya kan. Akhirnya kamu mau maju lagi jadi brand ambassador yang ke periode sekarang. Nah, mungkin ada apa sih yang kira-kira gitu yang mau dilakukan sebagai brand ambassador yang sekarang ini? Kalau ada planning pasti ada, nanti bakal muncul di sosmed ya bareng Kak Iqbal gitu. Oke. Tapi ya pasti kita bakal tetap membranding FTI ini, pastinya tentu utamanya itu dari sosial media gitu ya. Karena sosial media itu sangat berpengaruh besar sih menurut aku, apalagi di zaman sekarang. Sekarang ya, bener. Dari anak muda sampai orang tua pun pasti mainnya sosial media gitu. Jadi gadget tuh udah sebagai apa ya, istilahnya tuh enggak apa ya, kalau tanpa gadget bisa dibilang tanda kutip mati kali ya. Iya benar. Jadi ya kita menggunakan sosial media itu dengan bijak dan baik dan sesuai porsinya gitu. Jadi kita bakal terus tetap berkembangin di sosial media itu gitu, bikin konten-konten yang menarik untuk informasi kalian semua. Nah, jadi terus liatin pantengin terus ya. Oke, jadi benar. Jadi tungguin aja nih konten-konten dari Iqbal sama Salsa ke depannya, karena bakal ada something special and something new for the next content ya. Jadi akan banyak perubahan gitu, nggak akan lebih baik dari yang sebelumnya tentunya. Insya Allah. Dikembangkan sih Mas, lebih dikembangkan aja. Iya. lebih dimaksimalkan lah ya, lebih dimaksimalkan. Oke. BTW kalian udah semester berapa ya? Saya semester 7. Semester 7 nih. Mau naik ke semester 7 sih ini. Aku baru mau naik semester 5. Oke, berarti bentar lagi lulus dong. Bentar lagi saya. Tahun depan ya, Kak? Tahun depan. Insyaallah. Nah, itu enggak takut ini emang Bal, enggak takut apa istilahnya bakal ke tunda gitu atau sebenarnya gini sih Mas. Kalau dari kitanya sendiri ya, untuk hal-hal yang kayak gitu kan tergantung manajemen waktu kita. Gimana caranya kita ketika kita menempatkan sini brand ambassador waktunya ambassador kontennya. Ketika kita waktunya perkuliahan akademis ya kita akademis dulu gitu. Dan kalaupun bentrok, masa sih kita nggak bisa menyelesaikan negosiasi waktunya atau gimana? Itu tergantung kitanya sih sebenarnya. Kalau menurut saya sendiri itu nggak mempengaruhi sebelumnya. Mempengaruhi ya. Memanage waktu itu penting. Manajemen waktu. Berarti udah mulai nyusun ya Bal? Ya harusnya udah mulai nyusun. Harusnya udah. Kok ada harusnya gitu? Kenapa kan saya mau ambil kerja praktek itu di semester 7 nanti. Gitu. Nanti saya baru mulai dari kerja praktek, baru berurutan ke pengajuan judul. Mulai jalan lah pokoknya. Semester ini udah mulai jalan sih. Berarti udah mulai sibuk-sibuk banget ya. Kalau Salsa udah apa nih kesibukannya Sal? Masih gitu aja ya, kerja, kuliah. Dan udah mulai ini ya, mulai KP ya berarti ya. Udah nanti semester 5 sama penelitian. Oke, udah mulai KP dan penelitian berarti ini. Iya. Oke, mungkin ada apa gitu mau disampaikan ke teman-teman atau minta dukungannya atau apa gitu? Dukungan apa nih Kak? Ya dukungan sebagai mau nyalek ya. Kita nggak mau nyalek. Maksudnya gini. Sebagai kan kalian sebagai brand ambassador nih, mungkin kan apalagi di tahun depan kan bakal offline gitu kan ya. Dan kalian pasti bakal banyak bertatap muka dengan teman-teman FTI semua nih. Nah, mungkin kalian apa ya istilahnya tuh dalam artian bantuan tuh gimana ya ngomongnya ya? Agak susah juga nih. Aku ngerti. Ya gitu kan, ngerti kan maksudnya. Ya, gimana tuh? Ya pokoknya kita pertama-tama ngucapin dulu terima kasih untuk dosen-dosen dan dekan. Semoga dengan terpilihnya kita sebagai brand ambassador tahun 2022 FTI Jayabaya, semoga kita bisa lebih membawa nama FTI lebih dikenal masyarakat, lebih bagus lagi citranya gitu. Dan semangat buat teman-teman semua kuliahnya, walaupun kita masih
online ya, tapi kita kan ada kemungkinan untuk offline ya. Jadi semangat. Dan kalian pasti Dan- bakal banyak ketemu nih sama brand ambassador. Iya, semoga nanti FTI ngadain banyak acara-acara Banyak yang acara, seru-seru. Event, betul. Thank you banget nih untuk Kak Salsa dan Terima kasih Kak Kak Gilang. Iqbal udah datang ke podcast FTI dan sampai jumpa di podcast berikutnya. See ya and ciao. Bye.